Baiklah, kita akan lanjutkan lagi mengenai luas segitiga. Sebelum kalian menjelaskan ibu menjelaskan mengenai luas segitiga, supaya kalian paham mengenai luas segitiga ini, kalian sebetulnya perlu tahu dulu macam-macam dari segitiga. Segitiga itu konsepnya sedikit berbeda daripada segi empat. Segi empat itu memiliki macam-macam bentuk yang namanya juga berbeda, seperti persegi panjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, jajaran genjang, dan lain sebagainya. Namanya jelas berbeda, bentuknya jelas berbeda. Sedangkan kalau segitiga itu semuanya sebetulnya disebutnya segitiga, tapi mereka punya macam-macam. Seperti ada manusia, semuanya manusia, tapi ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Itu maksudnya adalah macam-macam segitiga. Di sini yang perlu kalian ketahui itu hanya 3 ini. Yang mana? Yang pertama adalah segitiga lancip, yang kedua adalah segitiga siku-siku, dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Sebetulnya masih ada lagi. Segitiga itu ada segitiga sama kaki, yang kakinya sama, ini kaki segitiga. Ada yang namanya segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Misalnya ini 5, ini pasti 5, ini juga pasti 5. Ada juga segitiga sembarang, segitiga yang bentuknya tidak beraturan. Tapi biasanya segitiga sembarang akan muncul nanti pada saat kalian sudah mempelajari matematika di tingkat yang lebih tinggi. Kalian harus tahu dulu mengenai konsep luas segitiga. Yang di atas ini adalah namanya segitiga lancip. Segitiga lancip kenapa? Karena semua sudutnya lancip. Bisa dikatakan lancip ketika sudut lebih kecil daripada 90 derajat. Oke. Lalu lanjut, yang bawahnya namanya segitiga siku-siku. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena ada satu sisinya, satu sudutnya, yang ibu tanding itu memiliki sudut sama dengan 90 derajat. Sedangkan ini adalah segitiga tumpul. Kenapa segitiga tumpul? Karena salah satu sudutnya memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke. Mungkin nggak kalau segitiga siku-siku ini ada 2 sisinya yang 90 derajat? Nggak mungkin. Yang segitiga tumpul ada lebih dari satu sudutnya lebih dari 90 derajat, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi ciri-cirinya hanya ada satu sudut yang sama dengan 90, berarti disebut segitiga siku-siku. Ada satu sudut yang lebih dari 90, disebutnya segitiga tumpul. Oke. Yang namanya luas segitiga itu rumusnya setengah alas dikali tinggi. Oke. Kalau yang kemarin segi 4, kenapa ibu bilang dia konsepnya lebih berbeda daripada segitiga? Karena segi 4 itu masing-masing bentuk memiliki rumus luas dan rumus keliling berbeda-beda, betul kan? Sedangkan kalau segitiga itu mau sudut lancip, mau sudut tumpul, mau sudut siku-siku, sama kaki, sama sisi, sembarang, itu rumusnya sama. The one and only, alas kali tinggi bagi atau ada yang biasa sebut setengah alas dikali tinggi. Ingat, kalau titik-titik ini disebutnya perkalian. Oke, inilah yang perlu kalian pahami.
semua segitiga memiliki hanya satu rumus luas, yaitu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas dikali tinggi. Lalu yang membedakannya adalah cara kalian menentukan tinggi dari segitiga tersebut. Oke ya, kita lihat. Sebetulnya kita lebih mudah jika kita mempelajarinya mulai dari segitiga siku-siku. Oke, Ibu punya di sini segitiga siku-siku ya. Kita akan cari luasnya. Yang bawah ini 4, ini 8, ini 10 ya. Oke. Ini jangan 4 deh. Ini 6, 8, dan 10. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Untuk cari luas segitiga siku-siku itu adalah setengah alas dikali tinggi. Setengah kita tulis, alas tuh yang mana? Ingat, alas itu pasti ada di bawah. Kalau di atas namanya atap ya. Oke, berarti adanya di bawah. Di bawah, yang mana tuh yang bawah? Berarti yang ini, betul? Sudah pasti dia jadi alas. Oke, berarti alasnya adalah ini. Berarti alasnya 6. Tinggi itu adalah sesuatu yang tegak lurus. Berarti yang ini. Berarti 8. Lalu 10-nya dipakai nggak, Bu? Karena rumusnya cuma setengah alas kali tinggi, berarti 10-nya tidak perlu digunakan. Lalu 10-nya buat apa, Bu? Diketahui. Jika kamu disuruh mencari keliling, maka 10 dibutuhkan. Keliling berarti 6 ditambah 8 ditambah 10. Tapi karena di sini konteksnya kita harus mencari luas, maka yang kita butuhkan adalah alas dan tinggi saja. Udah, setengah 6 kali 8. Ini bisa dicoret ya. Bukan dicoret tapi disederhanakan. Ini jadi 3, ini jadi 1. 3 kali 8 24. Selesai. Lalu sekarang ini adalah segitiga lancip. Ibu kasih tuh, ini 6, ini 8, ini 8 lah ya, misal seperti itu. Oke. Lalu Ibu suruh cari luasnya. Apakah sudah bisa? Belum, karena belum ada tingginya. Ini tinggi bukan, Bu? Bukan. Itu bukan tinggi. Lihat, itu tidak tegak lurus. Maka akan Ibu tambahkan di sini. Nah, garis bantu. Garis bantu ini akan Ibu nilai 10 misalnya panjangnya. Maka yang menjadi tinggi adalah garis bantu ini. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? Nih, pasti yang bawah ya. 6. Tingginya yang mana? Garis bantu 10. Coret-coret 5. Berarti 30. Tuh. Selesai, gampang ya. Oke. Bu, kalau misalnya ininya nggak diketahui gimana? Untuk kelas 7 pasti harus diketahui. Karena jika tidak diketahui, maka mencarinya akan menggunakan Pitagoras. Pitagoras belum kalian pelajari, nanti akan kalian pelajari di kelas 8. Oke, lanjut. Berarti ini juga kita butuh garis bantu. Misalnya ini 5, ini 30, ini 10. Yang ini 6. Maka luas segitiga tumpulnya adalah sama, setengah alas kali tinggi. Alasnya sama dong yang ini ya, berarti setengah kali 5. Tingginya berapa? Yang garis bantu. Yang tidak garis bantu itu hanya yang segitiga siku kali 6. Coret-coret 3. 5 kali 3 15. Selesai. Paham ya semua anak-anak? Oke, lanjut ke soalnya.